dunia ini hanya untuk sarana bagaimana mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Suci melalui agamanya. Bagaimana mungkin kita akan mencintai rumah kita yang megah, rumah kita yang mewah, sedang kita tahu nanti susah payah kita membangun rumah tidak kita tempati. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Masuk kemana kita? Ke alam kubur. Ada rumah, ada mobil. Banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mempunyai mobil yang bermewah-mewah, yang bermegah-megah, tapi lupa mempersiapkan amalannya di akhirat. Sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Kalau orang rajin sholat selama 70 tahun, ibaratnya tidak pernah ketinggalan jamaahnya, dia rajin sholat, dia rajin baca Al-Quran, tahfiz Quran, dia rajin ibadah yang sunnah-sunnah, dia rajin bersedekah, dia rajin puasa. Tapi satu hal yang menjadikan semua ibadahnya ini menyeretnya ke dalam api neraka apa? Mereka merasa yang beribadah, mereka merasa yang bisa berbuat ibadah menyembah Tuhannya dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan baca Al-Qurannya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Dia yang merasa mengerjakannya. Ini sudah termasuk ke dalam syirik. Ini bagaimana kalau kita membayangkan ini umat di luar sana seperti apa? Sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena ketika syahadatnya belum benar, artinya belum beragama Islam secara hakiki. Maka kita sudah dikatakan, yang beribadah itu juga Tuhan sendiri yang menggerakkan. Kita tidak mempunyai daya upaya. Ini kan yang paling berbahaya. Kalau kita merasa ibadah, ini yang akan membinasakan kita. Karena kita merampas hak Tuhan yang dikatakan daya hidup. Kita merasa hidup sendiri. Oleh sebab itu tadi syarat bertemu Tuhan ialah kita harus matikan seluruh 7 sifat, kembalikan kepada Tuhan. Bukan kita yang hidup, melainkan Tuhan yang mempunyai daya hidup. Bukan kita yang melihat, melainkan sifat penglihatan Tuhan yang melihat. Bukan kita yang mendengar, melainkan sifat pendengaran Tuhan yang mendengar. Itu setiap hari kita harus pahami, setiap hari harus kita renungkan, setiap hari harus kita masukkan ke dalam hati supaya kita bisa berjalan kepada makom panabilah. Bisa kita bayangkan di luar sana seperti apa. Ini satu keprihatinan. Orang sudah naik haji, Pak Haji atau Ibu Haji, tapi dia
menjadi takabur, dia menjadi sombong, dia merasa menjadi yang paling alim. Ini yang sangat berbahaya, ya. Maka umurnya sudah 55 tahun. Berarti kurang berapa tahun? Ya. Kurang berapa tahun? 25 itu kalau umur 70. Ini kalau syirik tidak ditumbangkan, apakah tidak berbahaya? Di sini loh, di tahap syiriknya saja dahulu, jangan kemana-mana. Ini sungguh amat sangat beruntung murid-murid di perguruan sudah diajarkan untuk menghancurkan syirik. Karena ini yang sangat penting sekali. Ibadah apapun kalau syirik tidak akan diterima ibadah kita. Karena apa? Kita yang merasa kita bisa ibadah, itu yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya akan menimbulkan sifat sombong itu loh. Kita ini kan tanah. Udah? Kembali kepada pelajaran. Manusia itu diciptakan dari satu tetes air. Yang air itu berasal dari sari pati tanah, sari pati tumbuh-tumbuhan. Betul kah? Nah, sari pati tanah yang menjadi air, yang kemudian dibentuk Tuhan di dalam alam kesucian atau kandungan ibu selama 4 bulan. Lalu Tuhan tiupkan ruh, kemudian bayi itu bergerak, hidup sudah. Lalu 9 bulan 10 hari ia keluar, disempurnakan menjadi jabang bayi atau balita, ya. Lalu berkembang anak-anak, remaja, dewasa, lalu manula. Nah, kita di posisi di mana? Dewasa atau sudah manula? Nah, ini perlu kita wajib berhati-hati, ya. Mulai nanti malam ayo kita sadar diri. Kira-kira besok ini kita masih hidup atau enggak? Kira-kira target saya ini sudah berapa tahun dan sisanya berapa tahun lagi? Target menuju kepada yang maha suci, ya, harus punya target. Dunia aja kan punya target, ya. Lalu apa lagi setelah itu? Lalu kekuatan kita juga dikurangi Tuhan. Dulu kalau muda sepertinya tidak mempunyai kelelahan, tapi sekarang nyangkul 2, 3 kali, 4 kali sudah ngos-ngosan, iya kah? Itu artinya memperingatkan kita, ya, bahwa hakikatnya yang menguatkan dulu ialah Tuhan. Artinya yang menguatkan Tuhan. Dan yang melemahkan kita juga Tuhan. Artinya apa? Jangan jauh-jauh daripada Tuhan itu sendiri, karena Tuhan yang maha kuat, ya. Kita harus sadar kalau kita ini lemah. Oh, ternyata ketika sudah di puncak kita dikembalikan lagi perform kita seperti anak kecil. Betul kan seperti itu? Nah, lalu dikurangi, ya, kekuatan kaki kita, pendengaran kita, mata kita. Tidak cukupkah itu? Nah, malaikat pencabutnya memberikan sinyal kepada kita, dikurangi penglihatan kita. Dulunya tajam, sekarang kok remeng-remeng umpamanya. Dulunya kuat, sekarang kok lemah. Dulunya giginya full, sekarang kok tinggal 5. Dulunya rambutnya hitam semua, sekarang putih semua.
piye ini? Mau tak semir aja ini. Dikasih rambut putih itu ya harusnya bangga. Itu satu kehormatan untuk kita. Artinya Tuhan menyayangi kita, memberikan warning atau emergensi. Putih itu kan tanda kesucian. Maka pelihara. Jangan dicabut, jangan disemir, jangan ditutupi. Malu ya, rambut putih. Ya, benom biar kayak muda lah. Justru ini akan mengingkari yang namanya peringatan yang datangnya dari itu Tuhan. Apa adanya aja ya. Karena itu sebuah anugerah supaya kita selalu ingat. Wong nyatanya rambut diputihkan, gigi ditanggalkan, kekuatan dikurangi, pendengaran penglihatan dikurangi, pun terkadang kita masih lupa sama Tuhan, kan aneh. Maka dikatakan yang nampak, yang terlihat wujud daripada kenyataan adanya tuh, iya kah? Ini kalau lupa kan lucu. Makanya yang pelajaran kemarin ada sambungannya di sini. Umur 40 tahun ini posisi kita di mana? Apakah kita masih hanya berislam atau kita masih hanya beriman? Ya toh? Berislam tuh banyak orang sholat, banyak orang puasa, banyak orang sedekah, banyak orang haji, tapi tidak mau tunduk taat kepada peraturan Tuhan. Itu berislam saja, sia-sia. Artinya apa? Melakukan ibadah tapi mengumbar angkara murka yang ada di dalam dirinya. Nafsunya tidak dipadamkan, selalu berkobar. Ini bahaya. Karena sering orang lain tertipu karena penampilan di luarnya saja. Islam rajin setiap Jumat ke masjid, sering ke masjid jamaah, tapi yaitu tadi sifatnya, tabiatnya, akhlaknya tidak ada yang berubah. Islam tapi tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena dia tidak mau memahami hakikat siapa dirinya, hakikat daripada sifat cahaya. Sifat cahaya kalau tidak dipakai, yang muncul sifat hewan dan sifat syaitan. Seperti itu. Banyak orang sholat masih maksiat. Sholat ini masih mau maksiat. Ini perlu saya ulang lagi karena ada sambungannya ini. Karena sekarang sangat banyak yang seperti ini. Rajin sholat, rajin puasa, rajin pokoknya. Tapi rajin maksiatnya juga diiringi juga. Rajin nipu, rajin membohongi kata hati. Tuhan bilang ini tidak boleh, dilanggar. Tidak punya takut sama Tuhannya. Artinya tidak beriman. Islam tapi tidak beriman. Ketika sendiri, dia merasa sendirian. Akhirnya dia berbuat maksiat. Itu Islam tapi tidak beriman. Gitu? Banyak seperti itu. Dia sholat tapi tidak percaya Tuhan mengatur rezekinya, Tuhan mengatur keselamatannya, Tuhan mengatur kehidupannya, Tuhan mengatur keluarganya, Tuhan mengatur masa depannya. Ada kayak gini. Banyak, ya. Sholat tapi ketakutan masa depan. Sholat tapi ketakutan rezeki. Sholat tapi ketakutan ketika diuji dengan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.